Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walmi Ariza, instansi kerja SMA Negeri 1 Taramau, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1, Prodi Pendidikan Biologi, LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM PPG 2310 18 60 124 akan menampilkan video pembelajaran UKM PPG dengan materi sistem respirasi menggunakan pembelajaran inovatif yaitu Problem Based Learning tertanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, tolong ketua kelas pimpin doanya dulu. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baik, Ibu ambil absennya dulu. Lutfi Hadi, Selma Effendi, Agil. Berarti ada semua nih, Bu? Ada. Oke, ada semua. Baik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sistem respirasi, yang mana sudah dijelaskan tentang organ-organ dari sistem respirasi. Siapa yang masih ingat tentang sistem respirasi organnya? Nah, oke, Selma, silakan sebutkan Selma. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Iya, bagus. Kita berikan tepuk tangan. Berarti kemarin sudah dijelaskan bahwa organ dari sistem respirasi itu dimulai dari hidung, lanjut laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang kelainan pada sistem pernafasan. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu melalui studi literatur, pengamatan video dan diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD, peserta didik mampu menganalisis penyakit atau kelainan yang terjadi dalam sistem pernafasan. Dan yang kedua, melalui studi literatur, pengamatan diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD, peserta didik mampu menciptakan solusi dari permasalahan atau penyakit pada sistem pernafasan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, kira-kira merokok itu baik atau tidak? Tidak. Oke, kenapa tidak? Ya,
dapat merusak Sistem pernapasan. Jadi harapan ibu setelah kita nanti mempelajari dari kelainan dari sistem respirasi, anak ibu bisa menjelaskan apa-apa saja penyakitnya dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, sekarang silakan amati video ini. Sahabat, kalian pernah gak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernapasan? Apalagi katanya dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernafas. Semoga jangan sampai terjadi ya. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tapi, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia? Simak video berikut ini. Terdapat beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Tentunya ada banyak, namun kita akan membahas beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Kamu pasti sudah familiar kan dengan istilah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan. Penyebab penyempitan saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh alergi terhadap debu, pasir, bulu, serangga kecil, ataupun rambut. Penyakit ini juga dapat muncul kembali jika suhu lingkungan terlalu dingin atau ketika penderitanya mengalami masalah psikologis. Jika tidak diberi segera penanganan, penderita dapat mengalami kematian akibat sesak nafas. Itu adalah asma. Yang kedua ada pneumonia. Masih ada lagi nih, nama pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernafasan. Yang ketiga ada emfisema. Ada beberapa jenis penyakit dan kelainan pada sistem pernapasan manusia. Di sini ada salah satunya yaitu emfisema. Merupakan penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Kantong udara pada paru-paru juga akan mengalami kehancuran secara perlahan, sehingga membuat nafas menjadi pendek-pendek. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, adanya polusi udara, dan polusi asap rokok di sekitar kita. Nah, makanya nih, sahabat semua jangan merokok ya. Dan selanjutnya ada kanker paru-paru. Penyakit pernapasan selanjutnya itu adalah kanker paru-paru. Seperti halnya kanker jenis lain, kanker paru-paru juga merupakan penyakit yang berbahaya. Penyakit ini disebabkan karena sel kanker yang tumbuh di paru-paru dan terus tumbuh tidak terkendali. Bila dibiarkan, sel kanker dapat menyerang bagian tubuh lainnya. Kanker paru-paru juga dapat disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, dan kebiasaan-kebiasaan tak sehat lainnya. Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC. Penyakit pada sistem pernapasan ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Karena bintil-bintil tersebut, Oke. Siapa yang bisa menjelaskan dari video yang sedang Ibu tayangkan tadi? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menjelaskan dari tayangan tadi? Coba Sarah jelaskan. Tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok lagi. Tidak boleh meminum minuman yang beralkohol atau minuman keras. Oke, bagus. Tidak boleh minum minuman yang beralkohol. Siapa yang ingin menambahkan? Oke, Bunga apa Bunga? Dari video yang Bunga lihat tadi. Tidak boleh merokok. Ya, sama tidak boleh merokok. Tidak boleh meminum alkohol atau minum keras. Ya, tidak boleh minum minuman keras. Apa lagi? Terlalu banyak menghirup udara. Terlalu banyak hidup udara kotor ya. Oke, udara kotor. Oke, mungkin itu adalah tadi tayangan dari video Ibu. Nanti akan dibagi kelompok. Ya, kelompok belajar biologi kita ada kan? Ya, silakan duduk ke kelompoknya. Nanti akan diberikan KPD yang akan Ibu kerjakan. Silakan duduk ke kelompok masing-masing.
ya. Boleh Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator, samping saya secara kendati sebagai notulen, Ivi Zulfiana dan Selvi, pemateri, anggota Fajar. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ivi. Merokok oleh sebagian orang merupakan salah satu kebiasaan yang sulit dihilangkan. Seseorang yang merokok dalam jangka waktu yang lama merasa kesehatannya baik-baik saja karena tidak merasakan adanya gangguan. Benarkah sikap orang tersebut? Tidak, karena akan merusak sistem pernapasannya. Organ apa yang akan mengalami gangguan jika kebiasaan tersebut tidak dihilangkan dan gangguan apa yang akan terjadi? Yaitu organ pernapasan, gangguan pernapasan seperti asma, TBC, dan emfisema. Jelaskan 5 macam penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan. 1. Asma. Asma adalah penyempitan saluran nafas yang bersifat sementara. 2. TBC adalah penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium cercospores yang penularannya melalui darah. 3. Emfisema adalah kerusakan pada kantong darah secara bertahap berupa lubang-lubang menangga. 4. Pneumonia dan flu. Bagaimana cara mencegah penyakit dan gangguan yang dapat menyerang sistem pernapasan? 1. Berhenti merokok. 2. menghirup udara segar. 3. tidak meminum minuman yang beralkohol atau minuman keras. Bila itulah hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah ada pertanyaan Ibu? Sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan, saya Putri Jessica dari kelompok 2 yang bertanya, jika penyakit paru-paru ini tidak diobati, apa yang akan terjadi? Ingin langsung jawab atau bagaimana? Agak kumpulkan dulu pertanyaan. Kumpulkan dulu. Oke, kumpulkan lanjut satu lagi. Buka moderator. Perkenalkan, saya Dira Julianti dari kelompok 4 ingin bertanya, jika seseorang telah mengidap penyakit pneumonia, bagaimana cara mengobatinya? Saya Kaki Agustinyawan dari kelompok 1 ini bertanya, yaitu apakah masih ada penyebab rusaknya organ pernapasan selain merokok, minum alkohol, dan menghirup udara kotor? Sebutkan. Oke, silakan dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh Fajar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara mengobati pneumonia. Cara mengobati pneumonia harus disesuaikan dengan penyebab utama serta tingkat keparahannya. Dalam kondisi yang tidak terlalu parah, pneumonia akibat infeksi bakteri bisa diatasi dengan pemberian antibiotik baik lewat oral maupun cairan infus. Sedangkan untuk pneumonia yang disebabkan oleh infeksi virus, cara pengobatannya bisa dengan mengkonsumsi obat antivirus seperti
Danamivir delenda atau Ostakamivir Tamiflu. Bila itulah jawaban dari Fajar, apakah kelompok 1 sudah paham? Terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Kami sudah memahaminya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Akan dijawab oleh Selvi. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu ketika ada penyakit paru-paru tidak diobati, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah serangan asma atau perburukan PPOK, hipoksia, dan gagal napas. Apakah kelompok 2 sudah paham apa yang dijawab oleh Selvi? Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah paham. Bila kami akan menjawab pertanyaan selanjutnya, akan dijawab oleh Ivy. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apakah masih ada penyebab rusaknya organ pernapasan selain merokok, minum minuman beralkohol, dan menghirup udara tidak segar? Ada, yaitu zat penyebab alergi atau alergen, zat beracun, kecelakaan, faktor keturunan, hingga penyakit tertentu. Terima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok yang bertanya sudah paham dengan jawaban yang sudah diberikan. Terima kasih. Ini masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak silakan tutup moderator. Itulah hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan nyangkalnya, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita TBC ya kan? Itu semua ada yang disebabkan oleh faktor intern, ada faktor ekstern ya kan? Ada faktor dalamnya, ada faktor luarnya. Yang dalamnya itu contohnya ada faktor genetik. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok penyaji. Itu adalah salah satunya bentuknya faktor keturunan. Dan ditambahkan dengan faktor eksternnya, itu dia ada merokok, udara yang kotor ya kan? Lagi minuman keras. Oke. Anak ibu sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham silakan tempat duduknya masing-masing. Akan memberikan post test. Silakan duduk dulu nih, Bu. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap boleh dikumpulkan. Baiklah, ini ada kertas ini. Ibu akan memberikan refleksi. Ya, bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar dengan ibu hari ini? Jadi ibu jelaskan di sini. Terserah mau bikin apa. Ya, yang penting ungkapkan perasaanmu. Ya, biar ibu tahu kan. Oke, silakan di sini ibu. Kita bakal lagi ya, tapi kalau nanti saya lagi sini. Nanti dulu nak kampingnya. Ini udah di
Dia masih ada yang lain? Sudah? Oke, alhamdulillah hari ini anak-ibu semuanya senang dan bahagia mendengar pelajaran. Oke? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, silakan Agir. Baiklah, saya akan mencoba menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang respirasi. Respirasi adalah proses yang melibatkan sistem pernapasan di dalam tubuh yang meliputi saluran udara, paru-paru, pembuluh darah, dan otot-otot saluran ataupun saluran pernapasan atau traktus respiratorius adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran gas dalam proses pernapasan. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Agir. Ada nggak yang ingin menyempurnakan dari kesimpulannya? Oke, silakan Pak Salma. Dapat saya simpulkan pada pelajaran ini bahwa sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida dari darah. Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Dan kita harus menjaga pernapasan kita agar tidak terjangkit penyakit seperti asma, influenza, TBC, pneumonia, dan bronkitis. Kita dapat menjaga pernapasan kita dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan juga olahraga, lalu menjaga kebersihan lingkungan agar udara sekitar kita bersih. Ya. Kita beri aplaus untuk Salma. Nah, setelah materi kita hari ini, oke, sama-sama kita katakan untuk stop merokok, ya kan? Karena merokok itu dapat merusak yang namanya sistem pernapasan. Oke, mungkin itu saja. Untuk tugas di rumah, silakan anak ibu baca-baca materi luar kita tentang sistem reproduksi. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.